Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Maaf, Pak, mengganggu waktunya. Oh ya, monggo, enggak apa-apa. Ya, siap. Bapak, ada hal yang ingin saya tanyakan, tapi saya akan memperkenalkan dulu sebentar. Siap. Perkenalkan, nama saya Noksri Patmawati. Saya dari SD Negeri Gunung Sirah, CGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan. Saya dalam kegiatan ini akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi konstekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya. Itu perkenalan saya, Bapak. Ya. Mangga Bapak untuk memperkenalkan dulu. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Eso Sudarso, Kepala SDN Gunung Sirah, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Saya siap untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Ibu sebagai guru penggerak. Mangga, silakan. Ya. Terima kasih Bapak atas kesediaannya dan atas meluangkan waktunya untuk membantu memenuhi tugas saya, Pak. Ya. Maaf ya Pak, mungkin ini ngobrol-ngobrol saja ya Pak ya, Ya, terkait kepemimpinan Bapak selama menjadi pemimpin di SD Negeri Gunung Sirah ya Pak ya. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terhadap Bapak ya Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oh gitu ya? Iya Pak. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus ya Bu ya? Iya, yang betul. merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi begini ya Bu ya, Iya. yang saya tahu dan yang pernah saya alami, jadi kasus-kasus yang bermuatan program dan bagaimana menerapkan pembentukan moral dan itu sama-sama benar, gitu ya. Iya betul Pak. Ya, untuk menjadi pilihan adalah dilema etika ya Bu ya. Iya betul Pak. Nah, sementara kasus yang bersifat pemilihan benar ataupun salah adalah itu merupakan bujukan moral, Ibu. Nah betul Pak harus. Mungkin itu saja dari pertanyaan yang pertama yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami lah oleh Ibu. Iya, siap Pak. Nah untuk selanjutnya Pak, selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, betul. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, langkah apa yang akan Bapak jalankan untuk mengambilkan keputusan tersebut apabila mendapat kasus seperti itu gitu Pak? Nah, jadi begini ya Bu ya, saya sebagai kepala sekolah di SD Negeri Gunung Sirah itu tentu juga menggunakan itu dasar peraturan yang berlaku ya Bu ya. Iya. Jadi kuncinya di dasar peraturan yang berlaku. Selebihnya akan menggunakan masukan ataupun pendapat dari kebanyakan masukan pegawai ataupun guru yang ada di sekolah. Itu Iya, saja iya. Bu. Berarti menentukan aturan dan pendapat dari guru-guru yang ada di sekolah gitu ya Betul, Pak, kebanyakan untuk guru. untuk mengambil kebenaran yang lebih besar gitu ya Pak. Betul. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mengalami kasus seperti itu gitu Pak? Iya betul. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ya Bu ya selama kami di SD Negeri Gunung Sirah. Itu yang langkah ataupun prosedur yang pertama ya. Iya Pak. Saya akan mempelajari kasus-kasus itu. Iya betul. Atau masalah ya yang ada. Jadi kita mempelajari kasus ataupun masalah yang ada sehingga nanti bisa mengambil keputusan sebaik-baiknya dan seobjektif mungkin. Itu yang pertama. Iya. Dan yang kedua tentunya saya akan melihat peraturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Iya. Nah, setelah melihat peraturan atau dasar hukum yang berkaitan dengan masalah di atas, langkah yang berikutnya, yang ketiga adalah saya akan melakukan rapat, itu Ibu ya, dengan manajemen sekolah untuk memutuskan penyelesaian masalahnya. Dan berikutnya terakhir yang keempat, pilihan penyelesaian yang berdampak baik untuk kemajuan sekolah. Jadi yang pertama kita mempelajari kasus ya Bu ya. Yang kedua saya akan melihat peraturan. Yang selanjutnya saya akan melakukan rapat ya dengan manajemen dan itu kan banyak alternatif.
Sehingga di yang terakhir saya akan menentukan pilihan yang berdampak baik untuk kemajuan sekolah. Iya, tentunya berdampak yang lebih besar kebenarannya gitu ya Pak ya, untuk menentukan suatu keputusan. Iya, betul. Itu Iya, Pak. iya. Terima kasih Bapak. Baik, masih ada Pak? Enggak. Silakan sebanyak-banyaknya, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, kita sharing aja Bu. Gitu. Iya, siap-siap Pak. Nah, tadi hal-hal yang akan Bapak lakukan untuk apabila terdapat kasus yang harus diambil keputusannya Pak ya. Betul. Tadi Bapak sudah merencanakan atau udah biasa menjalankan dengan 4 langkah tersebut ya Pak ya. Betul. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap lebih efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu. Iya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan bahwa Bapak akan mengambil keempat langkah tersebut ya Pak untuk mengambil keputusan yang berdilema etika. Nah, sekarang coba Bapak hal yang efektifnya itu yang seperti apa Pak untuk mengambil keputusan dilema etika itu? Terima kasih Ibu, sangat cerdas sekali sesuai dengan tadi yang tahapan yang keempat ya Bu ya. Iya, iya. Tentu di sini ada yang paling efektif yang akan saya ambil ya. Iya. Jadi tentunya kita akan menggunakan standar peraturan yang berlaku ya Bu ya. Iya, iya. Kita menggunakan standar peraturan yang berlaku dan yang selanjutnya adalah kesepakatan manajemen sebagai dasar hukum. Iya. Jadi tetap kita berpatokan kepada peraturan yang berlaku dan selanjutnya dihubungkan dengan kesepakatan manajemen sebagai dasar rujukan. Iya, Gitu, iya. Ibu ya. Berarti yang utamanya Bapak akan melihat dulu ke peraturan-peraturan yang Betul. telah ditetapkan ya Pak ya. Iya, betul. Supaya karena untuk melanggar peraturan itu kan tidak mungkin juga ya Pak Itu dilakukan. sebagai rujukannya juga, sebagai dasar Iya, iya. rujukan. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Nah, selanjutnya Pak nih yang merupakan tantangan Pak. Iya. Kan tadi ada langkah-langkah ya Pak ya, Betul, udah betul, Bapak ya. jelaskan. Hal yang efektif juga udah Bapak memahaminya gitu ya Pak. Nah, sekarang hal apa yang selama ini merupakan tantangan Pak? Tentu saja untuk mengambil keputusan ini banyak sekali tantangannya Pak ya, apalagi betul. di dilema etika bahwa semuanya itu kan benar ya Pak. Iya. Mau mengambil langkah yang ini juga benar, hal yang ini juga kedua-duanya sama benar. Tapi tentunya ada tantangan dalam pengambilan keputusan itu ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Aduh, Gitu, mantap. Terima kasih Bu ya. Iya. Jadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu ya. Iya, iya. Itu tentu apabila ada dampak pilihan penyelesaiannya yang cukup besar ini. Iya, Nah, itu betul. pilihan saya itu apabila ada dampak pilihan penyelesaiannya yang cukup besar dan berimplikasi pada sistem lembaga. Itu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Itu Bu. Iya, iya. Berarti tantangan dalam pengambilan keputusan itu sangat besar sekali mungkin ya Pak ya. Iya, betul. Dalam penyelesaiannya cukup besar Ibu dan Iya. berimplikasi pada sistem lembaga. Sehingga penyelesaian cukup besar, implikasi pada lembaga juga cukup besar begitu Bu. Yang saya merupakan tantangan bagi kami. Iya, iya. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti itu Pak, karena tentunya di lembaga sekolah apalagi ya Pak Iya, ya, betul. yang menghadapi siswa yang banyak ya Iya, Pak ya, betul, iya. guru-guru juga yang berkarakter dengan yang berbeda-beda gitu ya Pak. Betul. Nah, dalam kasus ini misalkan ada suatu kasus, nah untuk menyelesaikannya, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus tersebut, kasus dilema etika tentunya ya Pak ya. Iya, betul. Nah, atau Bapak langsung menyelesaikannya di tempat. Nah, kalau misalkan, jadi gini Pak, kalau misalkan ada suatu kasus ya Pak, nah apakah Bapak menjadwalkan untuk menyelesaikannya di lain waktu? Misalkan ada jadwal tertentu Pak gitu, misalkan ada kasus ini nih, oh iya nanti saya akan telaah dulu, nanti akan saya jadwalkan untuk menyelesaikannya gitu Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan pada waktu itu juga gitu Pak? Jadi begini Bu, kita tergantung dengan jenis dilema etikanya aja Bu Iya, ya. gitu, Pak. Jadi tergantung dengan jenis dilema etikanya. Jika memang harus segera diselesaikan dan tidak terlalu berisiko tinggi, maka akan langsung diselesaikan Ibu. Iya, iya. Tetapi jika masalahnya cukup pelik dan beresiko sangat tinggi, maka saya akan meminta waktu untuk menyelesaikan bersama tim
atau berkolaborasi dengan manajemen sekolah. Jadi kita tergantung dengan jenis dilema etika. Iya. Tergantung dengan kasusnya ya Pak Iya, ya, betul, sebesar betul. mungkin sebesar apa atau se-urgent apa Iya, gitu ya betul, Pak kasus yang dialami gitu ya Iya, Pak. iya. Jadi kalau misalkan kasus ini hanya ringan gitu Iya, ya betul, Pak iya. dan harus diselesaikan hari ini, mungkin Bapak akan ngambil keputusan di waktu itu juga Iya, gitu ya betul, Pak. betul. Nah, tapi kalau misalkan ada kasus yang besar dan sangat Beresiko, urgent, iya. beresiko tinggi Iya. ya Pak. Iya. Jadi Bapak Akan mengira waktu. akan menjadwalkan Dan tentu itu juga diselesaikan bersama tim, Bu. Iya. Tidak diselesaikan secara sendiri-sendiri gitu, Bu. gitu. Nah, kira-kira berapa lama itu Pak waktunya untuk menyelesaikan kasus tersebut itu Pak? Biasanya Ibu ya, Iya. untuk yang sangat berisiko kita tetap butuh waktu yang cukup banyak. Mhm. Cuman waktunya itu relatif Ibu ya, Iya, bisa iya. seminggu atau bisa 2 minggu. Iya. Jadi itu tergantung juga waktunya kan. Ah, gitu. iya. Seberapa berat masalahnya kan begitu. Berarti disesuaikan dengan kasus Dengan yang ya, ada betul, ya. betul, Pak, betul, gitu. betul. Ya kita mah fleksibel aja kan gitu. Iya. Syukur-syukur kalau secepat mungkin bisa diselesaikan. Kan, Iya, gitu. karena berlarut-larut dengan Iya. masalah kan itu nggak baik ya Pak. Ya gercep lebih besar, lebih cepat lebih baik kan gitu. Harapannya begitu kan. Ya. Iya Pak. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Berarti disesuaikan dengan kondisi kasusnya ya Pak. Iya, sangat menyesuaikan. Iya, untuk Baik di waktu ataupun di kasus kan gitu. Iya. Nah, selain itu Pak, selain waktu ya untuk pengambilan keputusan, Iya. adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Tadi juga sebetulnya udah Bapak jelaskan tadi ya Pak, ketika Bapak mengambil keputusan akan mengadakan langkah rapat dengan Dewan Guru, Iya. dengan rekan mungkin kalau di tingkatan kecamatan kepala sekolah mungkin Bapak akan juga Iya. akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat Bapak gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, namun di sini nih Pak, berarti jadi seseorang yang benar-benar sangat membantu Bapak nih ketika ada faktor atau ada permasalahan dalam kasus dilema etika ini. Jadi kira-kiranya siapa saja nih yang akan Bapak libatkan untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu. Terima kasih Ibu, terima kasih ini buat pengalaman bagi saya, bagi Ibu Iya. nanti bahwa betul kita harus membuka lebar kan begitu. Jadi tetap tentunya kita berkolaborasi dengan jejaring kepala sekolah. Iya. Kalau kita di kecamatan ada istilah K3S Pak Bu, Oh, ketiga kelompok kerja kepala sekolah atau forum komunikasi kepala sekolah. Iya. Gitu. Dan tentunya juga di sekolah itu sendiri kita akan berkolaborasi dengan manajemen sekolah. Jadi prinsipnya begini aja, kita tidak menggunakan manajemen tukang bakso. Oh gitu Pak. Kita Iya. menggunakan manajemen manajemen istilah sekarangnya adalah kolektif kolegial. Oh, Seperti iya, itu. iya, Jadi di iya. tataran kecamatan kita berkomunikasi dengan jejaring kepala sekolah Iya, ataupun iya. dalam hal ini K3S, dan di sekolah tentunya kita berkolaborasi dengan manajemen sekolah. Iya. Gitu, Bu. Terima kasih. Maksudnya gini Pak, kalau misalkan di tingkat kecamatan kan udah jelas ya Pak dengan adanya forum K3S Iya, betul, itu ya iya, yang tadi betul. Bapak jelaskan. Iya. Nah maksudnya untuk di tingkatan sekolah nih Bapak Iya, nih betul. dengan manajemen sekolah ya Pak. Iya, betul. Nah pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja gitu Pak Oh, iya. dalam manajemen sekolah tersebut gitu Pak. Nah, kan kita di sekolah tentu ada juga beberapa guru yang sesuai dengan keilmuannya, sesuai Iya. dengan keseniorannya, baik itu senior dalam segi keilmuan ataupun senior dalam segi pengalaman, Iya. ataupun senior dalam segi usia kan begitu ya. Nah, kita berada dalam tataran forum rapat Dewan Guru ya Iya, Bu. iya. Kita bicarakan, kita diskusikan, dan alhamdulillah dari apa yang pernah saya alami muncul banyak ide dari rekan, sekecil apapun muncul ide, dan alhamdulillah yang pernah saya lakukan itu cukup berhasil begitu. Jadi ada tataran kecamatan, ada tataran sekolah. Iya. Justru yang lebih efektifnya lagi, yang tahu tentang kondisi sekolah justru di sekolah itu. Iya, iya. Hanya sebagai di tataran forum kecamatan itu sebagai keilmuannya aja begitu, disesuaikan dengan kondisi kenyataan di lapangan di sekolah. Gitu, Bu. Nah, berarti untuk pengambilan
keputusan berarti Tetap berkolaborasi. berkolaborasi ya Pak ya. Betul, iya. Dengan adanya manajemen sekolah ya Pak ya gitu dengan Dibuka lah gitu. Iya, Dibuka, iya. tidak di itu sendiri kan. Iya. Kita buka komunikasi lah gitu. Kita Jadi buka komunikasi. open ya Pak ya, terbuka. Iyalah. Ya, betul. gitu. Segala sesuatu kalau kita buka dengan komunikasi, insya Allah satu masalah bisa selesai dengan Iya baik. Pak. Iya. Nah, apakah komite juga terlibat dalam hal ini Pak dalam mengambilkan faktor ini Pak dalam adanya kasus dilema etika ini? Alhamdulillah kebetulan untuk SDN Gunung Sirah kita punya komite. Alhamdulillah dari segi keilmuan, dari segi kemasyarakatan, alhamdulillah sangat membantu sekali di sekolah. Iya, iya. Bahkan baru saya tadi ya, saya Iya, juga Pak. sudah berkomunikasi dengan komite terkait kemajuan sekolah, terkait dengan banyak hal, bagaimana kita memanage sekolah dengan saling komunikasi dengan komite. Itu ya. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Bahkan saya ke depan akan buka lagi komunikasi yang lebih luas, Iya, iya. yang lebih luas, bukan hanya dengan komite, kita dengan pihak desa, pihak yang tokoh masyarakat, dengan apalagi nih Gunung Sirah sebagai negara agama, bukan negara, sebagai desa ya, iya. sebagai desa yang betul religius, Ibu ya. Iya. Jelas saya harus membuka komunikasi dengan para kiai, Ibu ya, Iya. dengan tokoh masyarakat, bahkan dengan tetangga lembaga sekolah, Ibu, Iya, yang iya. setingkat lebih tinggi. Kebetulan lembaga tersebut adalah tingkat lanjutan. Jadi iya. kita bekerja sama, berbuat baik, berhubungan baik, dan membuka seluas-luasnya komunikasi, Bu. Iya, Biar tidak ada miss. Sebaik apapun sekolah, ketika kita komunikasinya miss, jelas sekolah tidak diuntungkan, kan begitu, Bu. Berarti sangat penting sekali ya Pak ya Betul, komunikasi berkolaborasi dan intinya. berkolaborasi dengan Berkolaborasi dan kita membuka komunikasi dengan stakeholder kependidikan. iya. Benar sekali Bu Pak, dan semoga apa yang diharapkan oleh Bapak semoga cepat benar-benar terrealisasi gitu Amin, ya Pak. amin. Maka dari itu Ibu sebagai guru penggerak, Iya. harapan kami begitu ya Bu ya. Iya. Mari kita buka komunikasi dengan adanya pembicaraan seperti ini tentu Iya. akan dapat banyak ilmu yang kita dapatkan. Iya, sama-sama Pak. Saya juga sangat berterima kasih sekali nih karena banyaknya ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dalam Sama-sama. pengalaman yang sudah Sama-sama. Bapak Sharing aja, dapat selama bersama. ini. Jadi kayak saya juga begini Bu, bukan ya Bu ya, Iya. bukan masalah senior atau sudah lamanya, Iya. tapi kita dalam kepemimpinan di sekolah itu selamanya kita setiap hari belajar Ibu. Iya, Makanya betul kita butuh sekali. komunikasi, utamanya dulu dari sekolah dulu. Iya, iya. Dari sekolah itu betul-betul harus terbuka komunikasi yang terjalin dengan baik. Iya. Selanjutnya di tataran kecamatan dan selanjutnya lagi dengan stakeholder sekolah ini Bu ya. Apa stakeholdernya? Tetangga, lembaga, ada yang tingkatannya lebih tinggi dari kita. Iya. Dengan para kiai, dengan komite, dengan desa, gitu Bu ya, dengan tokoh masyarakat. Insya Allah, mudah-mudahan Ibu sebagai putra daerah di sini bisa menjembatani kami nih, Iya, menjembatani amin, Pak. kami di sekolah sehingga kami tidak terputus komunikasi. Iya, betul Pak. Insya Allah ya Pak, kita saling bersama-sama untuk Amin, amin, amin. Makasih. memajukan pendidikan di Iya, sekolah betul. Iya. kita ya Pak. Nah Pak, tadi kan kita sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke Bapak dan alhamdulillah banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, Sama-sama. dari jawaban-jawaban yang telah Bapak sampaikan kepada saya gitu ya Pak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan yang Bapak ambil Pak? Terima kasih Ibu ya. Iya. Ini pembicaraan selanjutnya. Apa yang dapat Anda petik begitu kan ya, Iya, dari betul, Pak. pengalaman kami ya, Iya. dalam mengambil sebuah keputusan tentunya di dilema etika Bu ya. Iya betul Pak, betul. Jadi begini Bu, bahwa dalam menyelesaikan dilema etika itu diperlukan kehati-hatian Iya. ya. Hati-hati yang Iya. pertama. Dan yang selanjutnya adalah memperhitungkan bahwa ada manajemen risikonya juga. Jadi satu harus hati-hati dan perhitungkan manajemen risikonya. Dari pilihan dalam dilema itu harus berpedoman tentunya kepada paradigma kebenaran itu secara umum Ibu. Iya. Jadi itu perlu
perhatikan kehati-hatian, memperhitungkan risiko dan berpedoman pada paradigma kebenaran secara umum, gitu begitu ya. Intinya seperti begitu, Bu. Iya, iya. Berarti dalam pengambilan keputusan dilema ITK ini harus benar hati-hati ya Pak ya. Betul. Karena apa, ada di ujungnya tuh ada risiko, Ibu, kan? Iya. Ada risiko. Sehingga dengan kehati-hatian, sehingga risiko di ujung itu akan sekecil mungkin lah resikonya. Betul Pak ya. Dan tentunya juga kita ada punya keberpihakan, Bu. Apa keberpihakannya kita kepada kebenaran secara umum itu, Bu ya. Jadi kita harus benar-benar berpihak kepada kebenaran ya Pak ya, walaupun itu nanti akan mengandung resiko ya. Iya, betul. Tapi kita mencari resiko yang paling sedikit ya Pak, yang akan keputusan yang akan Bapak ambil mungkin seperti itu. Betul. Bapak ini terima kasih Pak atas kesediaan waktunya dan kesediaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya Pak. Sama-sama. Alhamdulillah ini sangat berarti dan sangat bermanfaat sekali Pak ilmu yang Bapak sampaikan. Saya juga begini Bu, tentu ini dari sekolah harapan ke depan. Iya Pak. Jadi akan muncul lagi guru-guru penggerak yang lain, calon guru penggerak yang lain. Saya minta kepada Ibu untuk memberikan motivasi ke guru yang lain. Jangan sampai guru yang lain tidak termotivasi kayak Ibu untuk ikut dalam sebuah tantangan ke depan. Iya, betul. Karena mengapa Ibu, pendidikan itu merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Iya. Kalau bukan kita mau siapa lagi? Iya, betul Pak. Jadi nama-nama pendidikan itu seperti kita pegang bara api, Bu ya. Bara api itu ketika dipegang itu kan panas, Ibu ya. Tapi ketika dilempar akan padam. Maka daripada padam kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk memegang bara, tapi dengan kita punya tujuan di akhir bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Bapak terima kasih atas wejangan dan atas motivasinya Pak yang utama. Ke depan harus lebih banyak lagi. Dan insya Allah saya sebagai kepala sekolah sangat tidak alergi. Tentu kami ingin banyak bermunculan guru-guru yang seperti begitu, seperti Ibu kan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bapak, mungkin itu yang ingin saya sampaikan, pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan sangat terima kasih sekali. Sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktunya dan banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari pembicaraan ini ya Pak. Dan silakan Bapak untuk melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saat ini saya masih diberi kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Perkenalkan Pak, nama saya Noksri Patmawati. Ya. Saya dari SD Negeri Gunung Sirah Pak. Kebetulan saya mengikuti kegiatan program guru penggerak Pak di CGP Angkatan 8. Ya. Tujuan saya datang ke sekolah Bapak yaitu untuk memenuhi tugas pada modul 3.1 yaitu tentang nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Yaitu kegiatannya saya harus mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di sekolah yang Bapak pimpin, Pak. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, mudah-mudahan jawaban saya dapat membantu Ibu dan sesuai dengan harapan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesediaan waktunya Pak. Terkait tugas saya ini ya Pak, yaitu Bapak mengambil keputusan yang seperti apa dalam menghadapi kasus-kasus yang termasuk dilema etika ataupun bujukan moral Pak. Yang ingin saya tanyakan yaitu ya Pak, yang pertama, selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun dilema bujukan moral Pak? Selama ini pengalaman saya, ketika saya akan mengambil keputusan terhadap suatu kasus, saya berusaha untuk melakukan pendekatan yang sebaik-baiknya agar nanti dalam penyelesaiannya itu benar-benar akurat. Jadi saya tidak lupa berkomunikasi, terutama kalau ada contoh kasus, saya selalu meminta
yang sejelas-jelasnya. Jadi saya berusaha menggali apa akar masalahnya. Nah, kemudian nanti apakah ini benar-benar harus masuk ke ranah mana, itu nanti ditentukan setelah saya melakukan wawancara. Nah, setelah itu baru saya mengambil keputusan yang dengan langkah-langkah yang baik, tentunya yang sangat menguntungkan bagi berbagai pihak. Itu saja Bu mungkin. Oh, iya Pak, terima kasih ya Pak ya atas penjelasannya tentang identifikasi kasus apakah masuk ke dilema etika ataupun bujukan moral ya Pak ya. Seperti itu berarti Bapak nanti melakukan dulu wawancara kepada orang yang bersangkutan, mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya, seperti itu Bu. Nih selanjutnya Pak, selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Iya. Hal apa yang akan Bapak lakukan seperti itu Pak? Tentunya ini merupakan suatu dilema bukan bagi saya saja mungkin, Iya, Pak. tapi setiap pemimpin ya. Karena selain kita juga seorang aparatur, kita juga manusia biasa Bu. Jadi intinya kami menggunakan atau menentukan keputusan itu harus dengan solusi yang terbaik. Jadi karena ini di sekolah, contohnya di sekolah ya. Jadi kita yang pertama adalah yang saya gunakan adalah rujukan dulu. Jadi rujukan peraturan. Nah, jadi kalau contoh ada kasus, saya selalu meminta kepada orang tersebut atau guru tersebut untuk selalu mendahulukan kewajiban, baru kemudian pertimbangannya yang kedua adalah etika ya Bu. Jadi rasa empati saya gitu, rasa kemanusiaan saya nanti yang menjadi solusi nanti yang diambil mana yang lebih penting gitu. Intinya selalu menggunakan peraturan-peraturan yang berlaku. Selebihnya nanti ke masalah yang berhubungan dengan sosial pamannya gitu. Berarti tetap ya Pak ya, melihat dulu atau merujuk dulu ke peraturan-peraturan yang udah ditetapkan ya Pak. Iya. Baru ke kebijakan sosial mungkin seperti itu Pak. Iya. Baik Pak. Nah, tadi kan Bapak bisa menentukan bahwa untuk yang apabila ada masalah yang sama-sama benar ya Pak, dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Nah, selanjutnya Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak apabila menghadapi kasus yang seperti itu? Menurut pengalaman kami biasanya kalau ada sebuah kasus, jadi kami pelajari kasus-kasus tersebut sehingga nanti ketika mengambil keputusan harus seobjektif mungkin Bu, itu pertama. Iya. Yang kedua tetap mengacu pada rujukan-rujukan yang merupakan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, selebihnya nanti kita juga tentu jika diperlukan harus mengadakan rapat koordinasi terutama dengan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Itu kalau mengenai cara-cara atau prosedur pengambilan keputusan yang saya alami. Kemudian yang selanjutnya, apakah keputusan yang saya ambil itu berdampak baik bagi semuanya. Berdampak, terutama harus berdampak baik bagi kemajuan sekolah, tetapi saya juga jangan mengesampingkan kepentingan personal ibunya yang berhubungan dengan etik itu ya Bu. Jadi langkah-langkah yang Bapak ambil berarti mempelajari kasus terlebih dahulu ya Pak, Ya, dengan melihat peraturan-peraturan yang berlaku ya Pak ya. Selanjutnya Bapak mengadakan rapat seperti itu dan mengambil dampak yang lebih
kecil ya Pak ya resikonya seperti itu ya Ya, Pak. jika diperlukan itu harus rapat ya. Tetapi kalau sesegera mungkin itu saya ngambil langkah yang sangat penting, yang terbaik gitu, Bu. Nah, iya. Seperti itu ya Pak. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan tentang langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan apabila menghadapi kasus ya Pak ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa nih Pak yang Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika ini? Dari beberapa langkah tadi yang telah Bapak jelaskan, menurut Bapak yang paling efektif gitu Pak? Hal yang paling efektif menurut saya ya ketika ada suatu permasalahan yang mempunyai masalah itu berkata dengan sejujur-jujurnya. Itu jadi saya dapat menentukan baik buruknya. Kemudian kembali lagi kita juga ke peraturan yang berlaku di sekolah kita terutama ya, sebelum merujuk pada peraturan yang lebih umum. Kemudian tak lupa pula kita juga selalu melibatkan musyawarah lah gitu. Jadi musyawarah bersama teman-teman, terutama jika diperlukan itu biasanya saya selalu bertanya pada teman-teman yang lebih berpengalaman, yang lebih senior gitu. Berarti yang langkah yang paling efektif bertanya dulu ya Pak ya, kepada orang yang bersangkutan ya Pak. Iya. Kalau mereka jujur kan kami juga lebih mudah. Iya. Ya, lebih mudah untuk menentukan apakah itu masuk pada ranah mana gitu ya. Iya. Apakah itu sangat penting atau kurang penting dan seterusnya. Itu saja Bu. Berarti kejujuran orang tersebut ya Pak Sangat yang paling bagi semua. yang paling dipentingkan. Hal itu ya Pak yang menurut Bapak yang paling efektif ya Pak. Berarti bertanya dulu kepada orang yang bersangkutan untuk menguji kejujurannya terhadap untuk mengambil keputusan yang akan diambil ya Pak ya. Betul. Nah, ini Pak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan? Karena tentu saja ya Pak, tidak semudah itu untuk menentukan keputusan bahwa itu baik ataupun tidak ya Pak diberi. Nah, pasti banyak tantangannya ya Pak ya. Nah, mungkin saya pengen tahu Pak penjelasannya, tantangan seperti apa yang Bapak hadapi ketika Bapak mengambil keputusan pada kasus tersebut Pak? Tantangannya mungkin ketika berkomunikasi dengan contoh orang yang mempunyai masalah tersebut, terus dia itu kurang jujur atau tidak memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya sehingga kami kesulitan itu untuk mengambil keputusan. Kemudian yang paling sulit juga itu tantangannya kalau kepentingan atau kasus tersebut berdampak atau berimplikasi pada lembaga gitu. Itu contoh yang merupakan tantangan bagi kami. Jadi intinya kami sebagai pimpinan harus menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku. Di sisi lain kami juga harus mempertimbangkan rasa empati kami gitu terhadap rekan-rekan kerja kami. Itu Bu yang sudah dapat saya sampaikan mengenai tantangan yang dihadapi ketika kami mengambil keputusan. Iya. Banyak sekali ya Pak tantangannya dalam ketika mengambil keputusan ya Pak. Karena nah Pak, tadi kan banyak adanya tantangan-tantangan ya Pak ya dalam mengambil keputusan. Nah, dalam mengambil keputusan Pak, apakah Bapak menentukan jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus di Lima Etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat? Nah, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu ya Pak. Nah, bentuk atau prosedur apa yang akan Bapak jalankan? Jadi kembali kita lihat kasusnya Bu. Kalau kasusnya itu sangat penting berarti saya harus menentukan keputusan sesegera mungkin.
Tetapi ketika kasus itu memerlukan yang lebih memerlukan bantuan yang lebih luas lagi, memerlukan keputusan yang berdampak banyak gitu, jadi terpaksa mungkin diselesaikan dengan melibatkan teman-teman sejawat. Itu saja mungkin, Bu. Jadi kami melakukan musyawarah dengan teman-teman sejawat yang lebih berpengalaman di bidang tersebut, atau mungkin kami mencari rujukan-rujukan yang lebih baik gitu, Bu. Ya. Berarti Bapak untuk menentukan apakah diselesaikan pada hari itu juga atau dijadwalkan sesuai dengan kasusnya ya Pak ya? Gitu, seperti itu Pak. Iya. Ini Pak, adakah nih seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Jadi siapa nih yang kira-kira menurut Bapak yang paling berpengaruh Pak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau ditanya siapa berarti kan ke orangnya. Iya. Berarti menurut saya, jadi saya juga harus berkolaborasi. Jadi yang sangat membantu adalah tentu saja orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, orang-orang yang berada di bidangnya ya, atau mungkin di kelompok-kelompok kerja saya yang mungkin banyak pendapat di sana yang merujuk pada bagaimana cara-cara menyelesaikan suatu kasus dengan tepat dan berdampak baik. Itu mungkin. Iya. Berarti ke orang-orang yang lebih berpengalaman ya Pak ya di tingkatan kepala sekolah, mungkin seperti itu Pak. Boleh tingkatan kepala sekolah atau mungkin guru kita yang lebih senior dari kita. Ada saja mungkin di lingkungan kita. Nah, selain itu Pak, jadi faktor-faktor apakah ada faktor-faktor lain Pak yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Faktor-faktor yang sangat membantu mungkin ya dari tadi ya, dari kasusnya apakah benar-benar orang itu mengemukakan kasusnya itu sejujur-jujurnya atau tidak, itu merupakan salah satu faktor untuk mempermudah. Kemudian jejaring kelompok kerja kepala sekolah juga itu merupakan satu faktor yang mempermudah. Nah, selain itu yang sangat mempermudah itu tentu saja bagaimana saya melihat kasus tersebut tidak berdampak kurang baik pada kemajuan sekolah atau pada pribadi orang tersebut jika kasus tersebut menimpa pribadi salah satu orang guru. Itu mungkin yang sangat mempermudah. Jadi banyak sekali ya Pak ya faktor-faktor yang dapat membantu Bapak juga dalam mengambil keputusan dilema etika ya Pak ya. Ya. Ini Pak, nah tadi kan Bapak udah mengemukakan mengenai prosedur, langkah-langkah, tantangan juga ya Pak ya, dan termasuk faktor-faktor yang dapat membantu Bapak dan orang yang dapat membantu mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik Pak dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya. Jadi begini Bu, sebenarnya semua pemimpin pasti dituntut seadil-adilnya ya terhadap rekan kerjanya. Tapi banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kami berusaha menerapkan peraturan yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Tapi juga kami harus memperhatikan kepentingan pribadi guru yang termasuk juga baik dan tidak bertentangan. Jadi pengalaman yang terbaik menurut saya ketika saya memutuskan kasus tersebut dapat diterima oleh semua pihak
tanpa ada efek yang merugikan baik itu lembaga ataupun pribadi, sehingga hubungan kami dengan rekan-rekan kerja itu selalu terjalin dengan baik, yang akhirnya ketika kami bekerja itu selalu nyaman, yang kemudian pada akhirnya semua sama dapat mencapai tujuan lembaga dengan sebaik-baiknya. Itu mungkin pengalaman dari saya ketika membuat suatu keputusan itu tidak bertentangan dengan aturan dan tidak pula mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi semuanya jalan dan berimbang gitu. Sehingga diterima oleh semua yang berkepentingan, baik lembaga maupun pribadi ataupun rekan-rekan sejawat. Itu mungkin kok pengalaman yang dapat saya ambil dari sini. Ternyata mengambil keputusan itu sangat sulit ya kalau keputusan atau kalau kasus itu sama-sama baik gitu. Sama-sama baik ya Pak ya. Karena mungkin kasusnya sama-sama penting ya Pak ya, sama-sama benar gitu ya Pak ya. Iya, terima kasih Pak, banyak sekali ilmu yang bisa saya dapatkan Pak dari yang telah Bapak sampaikan Pak, terutama dalam langkah-langkah mengambil keputusan, juga prosedur atau hal yang bisa Bapak hadapi ketika menghadapi tantangan-tantangan. Juga Bapak bisa berkolaborasi dengan siapa, itu merupakan ilmu yang bermanfaat bagi saya Pak. Sekali lagi Pak, saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas kesediaan waktunya dan atas ilmunya juga Pak. Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali bagi saya Pak. Baik Pak, mungkin hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan terhadap nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya sama-sama Bu. Semoga dapat bermanfaat walaupun hanya sebentar ya Bu. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih Pak.